Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang seringkali terasa ada di persimpangan antara sains, seni, dan sedikit misteri ya. Hipnoterapi. Tepat, hipnoterapi. Sumber kita kali ini adalah analisis mendalam berjudul Efikasi Klinis dan Kerangka Regulasi oleh Yusdi Lastutianto. Tapi, misi kita bukan buat jawab hipnosis itu nyata atau enggak. Bukan, kita jauh lebih dalam dari itu. Betul. Anggap saja sesi kali ini tuh kayak pemeriksaan di belakang layar. Anda akan jadi detektif yang kami pandu untuk lihat apa saja sih yang harus dicek seorang profesional sebelum sesi hipnoterapi dimulai untuk menentukan siapa yang layak. Nah, kata layak itu penting sekali kita bedah. Ini bukan soal penilaian moral baik atau buruk kan? Bukan sama sekali. Dalam konteks ini, layak itu istilah klinis. Pertanyaannya jadi, apakah intervensi ini aman untuk kondisi spesifik Anda? Apakah metodenya sesuai? Dan yang paling krusial, apakah orang di seberang Anda itu punya kompetensi dan izin yang sah? Jadi ini semacam panduan berpikir kritis ya? Betul. Entah Anda penasaran sebagai calon klien, atau mungkin Anda praktisi yang ingin memastikan prakteknya sudah kokoh. Oke, mari kita mulai investigasi kita. Hal pertama dari sumber ini yang langsung bikin saya berhenti sejenak adalah ternyata langkah pertama menilai klien itu bukan lihat kliennya. Tapi, Praktisi harus lihat ke cermin dulu. Ini soal lingkup praktik dan sadar batas kemampuan diri sendiri. tepat sekali. Ini fondasi etika profesional. Sebelum kita tanya apakah klien ini cocok, kita harus tanya apakah saya cocok untuk klien ini. Dibalik ya pertanyaannya. Betul, sumber kita ini menyoroti standar dari organisasi seperti ASIC, American Society of Clinical Hypnosis, yang sangat ketat. Oke. Mereka memandang hipnosis itu bukan kekuatan super, tapi alat klinis. Canggih, tapi tetap alat. Standarnya jelas. Anda harus punya latar belakang pendidikan minimal magister di bidang kesehatan. Psikologi, kedokteran, gitu ya. Iya, psikologi, kedokteran, konseling, plus pelatihan hipnosis terakreditasi, dan ada supervisi. Wow, jadi ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari kursus akhir pekan lalu Seharusnya tidak. Dan ada alasan kuat di baliknya, keamanan. langsung buka praktek untuk masalah-masalah serius. Di tangan yang salah, hipnosis bisa jadi sangat beresiko. Ada fenomena yang disebut abrection, Abrection? Apa itu? di mana emosi atau trauma yang terpendam itu bisa tiba-tiba meledak ke permukaan. Waduh. Bayangkan jika itu terjadi dan terapisnya nggak punya pelatihan klinis untuk menanganinya. Klien bisa pulang dengan kondisi lebih buruk, atau sugesti yang salah kaprah malah memperkuat masalah. Jadi ini seperti membuka kotak Pandora di dalam pikiran seseorang tanpa persiapan ya. Pantes saja kualifikasi praktisi jadi filter nomor 1. Jauh lebih serius. Makanya sumber kita membagi level kompetensi dengan sangat jelas. Di puncak ada tenaga kesehatan berlisensi, psikolog klinis, psikiater. Mereka yang punya wewenang diagnosis. Betul. Lalu di bawahnya ada hipnoterapis non-tenaga kesehatan. Mereka bisa kompeten, tapi mereka nggak boleh mendiagnosis. Kalau ada red flag medis, wajib hukumnya merujuk. Oke. Baru di level paling dasar ada lay hipnotis atau praktisi awam. Lingkupnya sangat terbatas pada pengembangan diri non-klinis. Sama sekali tidak boleh buat klaim medis. Menarik. Artinya, proses screening klien itu dimulai dari KTP si praktisi itu sendiri ya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau praktisinya sudah kompeten, kapan mereka harus bilang tidak? Untuk kondisi apa saja hipnoterapi justru bisa berbahaya? Nah, sumber ini sangat tegas soal ini. Terutama untuk satu kondisi, psikosis. Seperti skizofrenia. Benar, psikosis seperti skizofrenia adalah kontraindikasi absolut. Absolut. Jadi lampu merah total ya? Lampu merah yang tidak bisa ditawar. Alasannya sangat logis. Bagi klien dengan psikosis, batasan antara realita dan fantasi itu kan sudah tipis. Nah, kondisi transhipnotik yang sengaja dibuat kabur justru bisa membuat batasan itu makin berantakan. Oh, malah memperburuk. Betul. Bisa memperburuk halusinasi atau waham. Sangat berbahaya. Panduan dari NHS di Inggris juga secara eksplisit melarangnya. Jadi, kalau praktisi menemukan tanda psikosis, prosedurnya cuma satu. Apa itu? Berhenti dan segera rujuk ke psikiater. Tidak ada negosiasi. Oke, psikosis itu zona terlarang. Ada lampu merah lain yang sama kuatnya. Ada beberapa lagi. Sumber kita menyoroti dua hal.
Pertama, gangguan kepribadian tertentu yang berisiko tinggi. Maaf, maksudnya seperti apa? Apakah ini berarti orang dengan emosi yang, katakanlah, meledak-ledak, berisiko lebih tinggi? Tepat, terutama kondisi seperti borderline personality disorder atau gangguan kepribadian antisosial, di mana ada riwayat agresi, manipulasi, atau kesulitan menjaga batasan profesional. Proses hipnosis kan butuh kepercayaan dan kerjasama yang sangat tinggi. Kalau fondasinya rapuh, prosesnya bisa jadi tidak aman. Oke. Yang kedua, Penyalahgunaan zat aktif. Kalau klien datang dalam keadaan mabuk atau sedang withdrawal, kondisi kognitif mereka itu sangat tidak stabil. Memberikan sugesti saat itu sama seperti mencoba membangun rumah di atas tanah longsor. itu untuk yang jelas-jelas berisiko ya. Tapi bagaimana dengan area abu-abu? Sumber ini menyebut depresi berat dengan ide bunuh diri atau epilepsi sebagai kontraindikasi relatif. Apa artinya ini di lapangan? Relatif itu kata kuncinya. Bukan berarti dilarang sama sekali, tapi lebih ke lanjutkan dengan kewaspadaan level dewa. Oke. Dan seringkali butuh kerja tim. Kita ambil contoh depresi berat dengan ide bunuh diri. Kalau klien datang dan menunjukkan risiko bunuh diri aktif, dia punya niat, rencana, cara, maka prioritas nomor 1 adalah stabilisasi krisis. Bukan hipnosis. Bukan. Hipnosis bukan alat untuk keadaan darurat seperti itu. Kewajiban praktisi adalah memastikan klien terhubung dengan layanan darurat atau psikiater saat itu juga. Hipnosis bisa berperan nanti setelah krisisnya stabil. Jadi, keselamatan jiwa dulu baru terapi. Masuk akal. Lalu, bagaimana dengan epilepsi? Apa risikonya? Risikonya lebih teknis. Beberapa teknik induksi hipnosis klasik itu kan pakai stimulus visual yang berkedip-kedip. Seperti fokus pada cahaya yang bergerak gitu ya? Betul. Bagi sebagian penderita epilepsi, stimulus macam ini bisa jadi pemicu kejang. Jadi, praktisi yang kompeten harus tahu ini. Mereka akan minta izin medis dari dokter sarafnya, dan mereka akan modifikasi tekniknya. Jadi, pakai audio saja misalnya? Bisa pakai induksi yang murni berbasis audio atau sensasi tubuh, tanpa stimulus visual yang berisiko. Jadi, yaitu, screening itu tentang melihat semua spektrum risiko. Pembahasan screening ini membawa kita ke salah satu mitos paling besar di dunia hipnosis. Saya yakin, Anda sering dengar ini. Saya orangnya keras kepala, pikiran saya kuat, jadi saya nggak akan bisa dihipnotis. Haha, sering sekali. Nah, pertanyaannya, seberapa penting sih sebenarnya tingkat sugestibilitas atau hypnotizability seseorang? Apa ini faktor penentu utama? Nah, ini dia salah satu aha momen terbesar dari sumber kita. Jawabannya mungkin akan mengejutkan banyak orang. Oke. Pengaruh tingkat sugestibilitas terhadap hasil akhir terapi itu nyata, tapi dampaknya kecil hingga sedang. Tunggu dulu. Kecil hingga sedang? Saya pikir ini faktor nomor 1 loh. Sama sekali bukan. Sebuah meta-analisis besar yang dirujuk di dokumen ini menyimpulkan bahwa tingkat sugestibilitas bawaan seseorang hanya menjelaskan sekitar 6%. Berapa? 6. 6%. Dari variasi keberhasilan terapi. Cuma 6%. Ini kan meruntuhkan asumsi paling dasar soal hipnosis. Jadi semua pertunjukan panggung yang memilih orang paling gampang dari penonton itu? Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan keberhasilan terapi di dunia nyata. Ternyata faktor itu cuma 6%. Tepat sekali, Anda menangkap implikasinya dengan sempurna. Ini mengubah segalanya. Artinya, tes-tes sugestibilitas yang sering dilakukan di awal sesi, seperti tes jari terkunci, lengan kaku, Iya, yang klasik itu. tujuannya bukan untuk menyeleksi klien dengan sistem lulus atau gagal. Fungsinya bukan untuk bilang, oh, skor Anda rendah, Anda tidak bisa kami bantu. Sama sekali bukan. Jadi untuk apa tes itu dilakukan? Tujuannya adalah untuk menyesuaikan gaya intervensi. Ini seperti penjahit yang mengukur badan klien sebelum membuat baju. Oh, oke. Klien yang sangat sugestif mungkin akan merespons baik sugesti yang langsung dan otoritatif. Mata Anda terasa berat. Sementara klien lain yang lebih analitis atau skeptis butuh pendekatan yang lebih permisif, tidak langsung. Lebih kolaboratif gitu ya? Benar. Anda boleh mengizinkan diri Anda untuk merasakan sensasi nyaman yang paling pas. Jadi ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal bagaimana cara komunikasi terbaik dengan pikiran bawah sadar klien. Fokusnya bergeser dari kemampuan klien menjadi fleksibilitas terapis. Ini semua terdengar sangat ideal secara klinis ya. Tapi sekompeten apapun praktisinya, secocok apapun kliennya, semuanya bisa percuma kalau nggak ada payung hukum yang jelas. Nah, disinilah seringkali paling abu-abu, terutama di Indonesia. Gimana sih aturan mainnya secara legal? Ini area yang sangat penting.
Payung hukum utama yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di bawahnya, praktek seperti hipnoterapi ini sering dikelompokkan sebagai layanan kesehatan tradisional komplementer. Oke, Nah, untuk memahaminya, saya suka pakai analogi SIM. analogi SIM. Boleh, saya suka analogi. Gini, anggap saja sertifikasi dari lembaga pelatihan atau organisasi profesi seperti PKHI yang disebut di sumber, itu seperti ijazah dari sekolah mengemudi. Penting, menunjukkan kita sudah belajar. Sangat penting, menunjukkan Anda sudah belajar teori, praktek, lulus ujian. Tapi, ijazah itu sendiri belum memberi Anda izin untuk mengemudi di jalan raya. Anda butuh SIM dari kepolisian. Tepat, yang membuat Anda legal berpraktik di jalan raya dan melayani masyarakat adalah izin resmi dari pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan. Izin ini ada dua jenis utama, STPT dan SIPKT. Surat terdaftar dan surat izin praktik ya? Betul, keduanya adalah SIM dengan level yang berbeda. Jadi sertifikasi profesional itu penting untuk kompetensi, tapi izin praktik dari pemerintah itu wajib untuk legalitas. Keduanya harus ada. Oke, analogi SIM itu membuat semuanya jadi jauh lebih jelas. Jadi kalau kita rangkum, kompetensi praktisi sudah, kondisi klien sudah, legal juga sudah. Sekarang, pertanyaan puncaknya. Kalau sugestibilitas cuma 6%, lalu apa faktor yang sebenarnya paling menentukan keberhasilan hipnoterapi? Ini bagian favorit saya, karena ini mengembalikan kekuatan ke tangan klien. Oh ya, Sumber kita, berdasarkan banyak penelitian, merangkum beberapa prediktor utama yang dampaknya jauh lebih besar. Nomor satu, dan ini tidak bisa ditawar, adalah motivasi dan kesiapan klien untuk berubah. jadi komitmen internal klien itu sendiri ya? Betul. Apakah mereka datang karena disuruh orang lain, atau karena benar-benar ada keinginan kuat dari dalam diri? Oke, itu nomor satu. Kedua, aliansi terapeutik. Ini istilah teknis untuk hubungan yang tulus, penuh kepercayaan, dan rasa aman antara klien dan terapis. Tanpa klik ini, klien nggak akan merasa nyaman. Oke, ketiga. Ketiga, kepatuhan dalam mengerjakan latihan di rumah. Terapi seringkali tidak berhenti di ruang praktek. Klien mungkin diberi PR seperti mendengarkan rekaman audio atau latihan self-hypnosis. Dan ada satu lagi yang cukup unik kan, soal secondary gain. Benar. Dan ini yang paling licik. Secondary gain atau keuntungan sekunder adalah manfaat tersembunyi yang didapat klien dari tetap memiliki masalahnya. Oh, jadi seperti contoh klasik orang yang fobia naik pesawat. Keuntungan tersembunyinya adalah mereka jadi nggak perlu ikut rapat kantor yang membosankan atau menghindari kunjungan ke mertua. Anda menangkapnya dengan sempurna. Jadi tanpa sadar, fobianya itu melindungi mereka dari sesuatu yang lain. Wow, Contoh lain, klien yang ingin berhenti merokok. Setelah digali, ternyata momen merokok di luar kantor adalah satu-satunya waktu dia bisa bebas dari bosnya yang cerewet. Keuntungan tersembunyi, waktu bebas, ternyata lebih besar dari keinginannya untuk sehat. Kalau ini tidak diatasi, terapi akan gagal terus. jadi alam bawah sadar akan menyabotase ya? Tepat. Semua faktor ini menunjukkan keberhasilan terapi itu jauh lebih tentang kerjasama dan kondisi internal klien, bukan sihir dari terapis. Pembahasan ini benar-benar mengubah cara pandang saya. Hipnoterapi yang profesional itu ternyata bukan pertunjukan panggung, tapi sebuah proses klinis yang sangat terstruktur, hati-hati, dan berbasis data. Persis. Dan sebagai penutup, sumber kita menawarkan kerangka pikir yang sangat elegan untuk menyatukan semua ini. Namanya kerangka keputusan multiaksial. Sumber kita menawarkan kerangka pikir yang sangat elegan untuk menyatukan semua ini. Namanya kerangka keputusan multiaksial. Multiaksial. Bayangkan ada 5 sumbu atau dimensi yang harus dievaluasi bersamaan sebelum memutuskan sebuah kasus layak ditangani. 5 sumbu? Kedengarannya komprehensif, hampir seperti checklist prapenerbangan seorang pilot. Itu analogi yang sangat pas. Sumbu pertama, aksis klinis. Ada red flag psikiatris nggak? Skosis, risiko bunuh diri, potensi agresi. Oke, Sumbu kedua, aksis medis. Ada gejala fisik yang belum didiagnosis dokter, sakit kepala kronis, nyeri dada, periksakan dulu ke dokter. jangan-jangan ada penyebab medis serius ya? Betul. Sumbu ketiga, aksis kognitif. Nah, disinilah sugestibilitas berperan. Bagaimana gaya respon klien? Ini untuk menyesuaikan teknik, bukan menolak. Oke. Sumbu keempat, aksis etik legal. Apakah masalah ini masuk dalam lingkup kompetensi dan izin praktik saya? Dan terakhir, sumbu kelima, aksis motivasi. Seberapa jelas tujuannya, seberapa kuat komitmennya. Ada kemungkinan secondary gain?
Kerangka 5 sumbu itu terdengar sangat komprehensif. Tapi apakah ini standar di industri? Atau sesuatu yang masih jadi cita-cita? Maksud saya, seberapa realistis seorang praktisi di lapangan benar-benar mengevaluasi kelimanya secara mendalam untuk setiap klien? Pertanyaan yang sangat bagus, ini adalah gold standard. Mungkin tidak semua praktisi melakukannya seformal ini dengan checklist tertulis, tapi praktisi yang benar-benar etis dan kompeten akan mengevaluasi kelima area ini secara intuitif maupun eksplisit selama sesi konsultasi awal. Jadi, ini semacam kerangka berpikir. Tepat. Kerangka berpikir yang membedakan profesional sejati dari amatir. Jika kelima sumbu ini lampu hijau, barulah intervensi hipnoterapi kemungkinan besar akan aman, efektif, dan patuh hukum. Luar biasa. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Jadi, lain kali Anda mendengar tentang hipnoterapi, atau mungkin mempertimbangkannya untuk diri sendiri, pertanyaan yang lebih berbobot mungkin bukanlah apakah hipnoterapi itu berhasil? Melainkan, untuk siapa, dalam kondisi spesifik apa, yang dilakukan oleh siapa yang benar-benar berkompeten, dan untuk tujuan apa, hipnoterapi bisa menjadi alat yang aman dan tepat guna. Pertanyaan itu jauh lebih kuat, dan sekarang Anda punya kerangka untuk mulai menjawabnya.